Nah ini ya, Bapak Ibu, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Ben ya. Mungkin udah banyak yang kenal juga sama Om Ben. Tapi buat yang belum kenal, saya bacakan dulu ya. Kira-kira Om Ben itu siapa sih gitu. Nah ini Om Ben itu salah satu edukator ya Om Ben ya. Nah ini Iya, yang gaya tradingnya kebanyakan bisa scalping, bisa main cepet, bisa swing ya. Nih Bapak Ibu, kita kan paling sekuritas ya, punya komitmen nih. Nasabahnya kita pengen supaya pada untung semua nih. Jadi kita undang narasumber dari berbagai jurus silat ya, ibaratnya kalau silat ya. Ada fundamental, ada TA, ada scalping, segala macam. Jadi memenuhi kebutuhan semua nasabah kita supaya nasabah kita yang seneng trading bisa belajar ke sini, yang fundamental belajar ke sini. Nah ini saya pikir bisa belajar ke Om Ben ya. Nah ini Om Ben, kita mulai ya. Silakan Om Ben menyapa peserta, sekalian memperkenalkan diri, pekerjaan sehari-hari apa, kegiatannya apa. Silakan Om Ben. ya, oke. Selamat malam teman-teman ya. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan ya. Saya dengan Om Ben ya. Pekerjaan saya sehari-hari ya jelas trading aja ya. Saya full time trader ya. Dulu pernah jadi tour guide tapi ya sekarang lebih fokus ke trading aja ya. Nanti tanggal 1 Mei ada ke NZ ya. Saya berangkat. Tapi itu hanya sebagai sampingan aja. Sekarang yang saya fokuskan di trading dan mengelola komunitas di PPC ya. Itu kesibukan saya sehari-hari seperti itu. Nah ini Om Ben juga punya komunitas namanya PPC, Para Pencari Cinta. Oh, para pencari cuan ya Om Ben. Nah ini Iya, para pencari cuan. akan cari cuan. Jadi ya kita memang di sini kan bukan membuktikan kalau kita benar, paling hebat, tapi kita cari sama-sama cari cuan ya Om Ben ya. Iya, Nah ini, kita cari cuan aja. ah, nah ini Om Ben, apa sih persamaan kok bisa dari tour leader jadi ke trading sih Om Ben? Ada apa sih Yang yang bisa benang merahnya apa sih gitu? benang merahnya pandemi. Ya, benang merahnya pandemi. Jadi gara-gara Heeh, pandemi nggak bisa kemana-mana, tapi memang saya udah mulai belajar trading dari tahun 2017. Jadi heeh. ya bersyukur ya, udah ada persiapan ya untuk banting setir seperti itu, bukan yang dari nol, enggak. Tapi memang gara-gara pandemi ini aja akhirnya ya mau nggak mau nggak bisa traveling kan, semua tour Heeh. cancel ya. Jadi ya sudah saya fokus cari duit di market aja kan seperti itu. Nah ini kan judul kita hari ini ya, From Zero to Hero. Lalu bawahnya Comeback Stronger. Nah ini Om Ben yang milih judulnya nih. Tadinya saya mau milih judul Balas Dendam di Saham. Tapi kata Om Ben kok judulnya serem gitu ya. Nah ini maksudnya apa sih gitu? From Zero to Hero tuh artinya kan dari Om Ben tuh dari belajar, dari nggak tahu, benar-benar dari nol gitu ya Om Ben ya. Sampai bisa jadi seperti sekarang. Nah terus kalaupun dalam perjalanan dari zero ke hero itu kan nggak lurus gitu kayak chart gitu, lurus kanan atas gitu, enggak ya, ada turunan naikkan. Nah ini ya, jadi ketika bangun itu bikin higher high higher low gitu ya Om Ben ya, Ya, comeback stronger ya. betul, betul Nah sekali, ini betul sekali. nah ini kan kita mau tanya nih dari Om Ben ya. Nah Om Ben nih karakter tradingnya tuh seperti apa sih, cari cuan itu pakai jurus apa Om Ben? Kalau saya sih memang tipikalnya saya itu sebenarnya hybrid ya. Saya bisa swing ya, ada invest juga. Tapi memang saya lebih fokus di scalping ya, di scalping terutama ya saya suka saham-saham gorengan ya, Hmm. yang volatilitas tinggi ya seperti itu ya, yang high risk high return ya. Karena dari awal memang saya belajar dari tahun 2018 itu sudah saham-saham yang seperti itu ya. Jadi memang saya menikmati gejolak di market ya seperti itu ya. Cuman eh, ya harus lihat resikonya memang gede, resikonya gede sekali. Tapi kalau kita bisa menikmati ritmenya ya, kayak tadi ya bilang ya ada higher high, higher low seperti itu ya. Kapan kita harus beli, kapan kita harus keluar ya, kapan kita harus berani cut loss dan lain sebagainya itu saya rasa bisa profit ya, bisa profit. Tentu saja saya harus punya waktu untuk memantau layar ya, dan kebetulan saya kan nggak ada pekerjaan lain selain memantau layar setiap hari. Karena itu kalau saya nge-swing ya otomatis saya akan bosen ya, karena kebiasaan tiap hari seperti itu ya. Jadi mau nggak mau ya saya lebih fokus ke scalping. Tentu saja saya ada saham-saham swing, cuman memang fokus saya lebih banyak di scalping seperti itu. Nah Om Ben,
Kan berarti ada di scalping, ada di swing ya. Nah, yang swingnya jadi atepin gitu, nanti di scalping sahamnya beda atau sama-sama aja gitu, Om Ben? Terkadang ada yang sama sahamnya ya. Hmm. Jadi ada saham yang memang masih menarik ya. Ada yang saya beli, kemudian saya hold, tapi ada yang saya memang keluar masuk harian seperti itu. Tapi tentu saja dengan OLT yang berbeda ya. Jadi saya pisahin beberapa ya seperti itu supaya nggak mengganggu ya. Jadi kalau memang ini niatnya dari awal masuk untuk swing ya, saya keluar dengan cara swing. Kalau saya memang scalping, saya akan keluar dengan cara scalping ya. Jadi saya hampir tidak pernah apa ya beli gara-gara scalpingan kemudian nyangkut lalu jadi invest ya itu sangat saya hindari sekali ya jadi kita harus mengerti bahwa di mana kita masuknya dengan metode apa kita harus keluar dengan metode yang sama menurut saya itu yang paling ideal ya karena dengan begitu kita bisa mengukur dan meminimalkan resikonya karena tentu saja begini ya kalau scalping itu pengaturan money management jauh berbeda dengan swing. Kalau swing karena kita bermain dengan time frame yang lebih panjang ya, otomatis harus sedikit panjang nafasnya. Kalau invest beda lagi, lebih panjang lagi. Tapi kalau scalping karena ini kita hit and run aja ya. Jadi terkadang saya lebih agresif di dalam penggunaan ini ya, cash ya, money managementnya saya lebih agresif ya. Tentu saja harus mengukur dengan kemampuan diri juga seperti itu. Nah ini ya, jadi dibedain akunnya ya Om Ben. Nah mungkin yang mau punya akun lebih ya di Panin Sekuritas Nah, bisa buka ya. Nggak boleh cuma boleh satu rekening ya. bikin di Nah panin bikin nih. ya. Nanti diajarin sama Om Ben. Nah Om Ben, ini nih ya. Ini kan berarti kalau orang-orang bilang kan jauhin saham gorengan. Nah tapi saham gorengan kalau di tangan yang tepat ya, memang bisa ya cocok, bisa jadi duit ya Om Ben ya. Betul Mungkin saham yang banget. sama, saham yang sama, orang yang beda pegang, nasibnya beda ya. Satu cuan, satu nyangkut ya Om Ben ya. Nah itu. Nah Ya jadi begitu. jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau belajar ya, mau belajar scalping, nah kali ini nih kita interogasi Om Ben ya. Berarti kita konteksnya hari ini kita scalping ya Om Ben. Nah ini Ya boleh. kalau Om Ben ya lihat saham scalping itu saham yang lagi beken atau cukup yang ini aja nih misalnya ini fundamentalnya bagus nih ceritanya bagus nih ngelihat gitu nggak sih atau cuma lihat volume atau apa gitu triggernya apa sih Om Ben? Kalau saya jadi gini, kalau saya ada dua tipe ya, saya Hmm. ada dua tipe. Yang pertama saya bermain di saham-saham untuk scalpingan yang lagi rame, ya, yang lagi Hmm. rame. Contoh hari ini ada PNLF ya, lagi rame kan. PNLF hari ini lagi rame. Oh ya, sekali lagi ini yang saya sebutin ini bukan stock pick ya. Ini Hmm. Hmm. yang hanya contoh kasus saja ya. Jadi Ya. ini bukan stock pick. Jadi teman-teman kalau memang mau masuk harus ada analisanya ya. Contoh PNLF hari ini lagi rame, volumenya tinggi ya, volumenya tinggi. Nah itu bisa kita pakai untuk scalpingan di situ ya. PNLF. Kemudian yang kemarin ada saham IPO yang baru PV ya. PV seperti itu tuh juga bisa kita manfaatkan untuk scalpingan. Jadi kenapa cari yang volumenya rame? Karena otomatis dengan volume besar seperti itu ya, dengan volume besar dan transaksi yang natural menurut saya ya, yang cukup rame, partisipasi marketnya cukup rame ya, bukan hanya diberikan spam order aja, tapi rame aja ya, partisipasinya benar-benar rame. Artinya marketnya ada, partisipasi marketnya ada ya seperti itu ya. Nah itu kita bisa manfaatkan. Ya, kita bisa manfaatkan untuk scalpingan. Nah, saham yang kedua yang pilihan saya adalah saham-saham yang memang ada akumulasinya, ya, ada akumulasinya. Jadi saham yang lagi dikumpulin oleh broker tertentu atau saham yang lagi apa ya mengalami proses uptrend, yang mau breakout, yang ada lonjakan volume hari ini tapi belum breakout. Nah, besoknya kita bisa pantau untuk jadikan scalpingan kita, ya. Jadi bener-bener apakah saya tiap malam screening? Iya, saya tiap malam mencoba mencari saham apa sih yang besok kita bisa untuk scalpingin ya, saham apa sih seperti itu ya. Nah, oke, ketemu saham A seperti ini ya, ini akan jadi pantauan saya besoknya ya. Saya masukkan ke dalam buat list saya di stockbook saya ya, di stockbook saya sudah saya pasain beberapa saham-saham ini. Jadi ketika sahamnya bergerak saya ngerti, oh ini sahamnya oke, ya, saya masuk lagi. Contoh hari ini PV kemarin ya, ini sebagai contoh ya. PV kemarin saya lihat dari broker summary-nya ada akumulasi dari broker tertentu ya di harga yang dekat dengan harga closingannya ya. Hari ini kan closingnya 246 ya kan seperti itu kan. Sorry, kemarin 246 ya. Nah, tapi average yang ngumpul itu di harga 242, 244. Nah, dari analisa seperti itu saya bisa menyimpulkan oh besok ini masih ada potensi ya. Nah, tadi pagi saya masuk di 248, saya keluar di 258. Ya, itu pagi-pagi bener-bener pagi. Itu udah saya pantau begitu terlihat ada spike sedikit ya, mulai bidnya mulai ditata dijagain saya masuk.
Saya masuk dan saya keluar. Ketika udah mulai udah cukup ya, dapat 5 tick seperti itu dan saya mulai overnya udah mulai tebel-tebel, udah mulai berat ya, udah saya keluar ya, saya keluar. Nah, ini menjadi dasar saya untuk scalpingan besoknya. Jadi saya cari yang lagi akumulasi apa sih? Misal saham A lagi diakumulasi, oke, besok kita masih bisa pakai untuk scalpingan seperti itu pagi-pagi ya. Tapi kalau ada setelah selesai dengan apa ya, watchlist saya udah selesai ya, saya akan coba lihat di market yang lagi rame apa. Kan PNL hari ini mendadak rame kan, wah rame, agro juga hari mendadak rame. Nah itu kita bisa pakai untuk scalpingan ya, seperti itu ya. Ada juga saham-saham gorengan yang lain-lain kan, seperti itu. Nah ini Om Ben, kalau lihat rame atau enggaknya berarti lihat top volume atau top frekuensi Om Ben? Atau Hmm, semata nangkep aja, oh ini rame gitu. Jadi misalnya gini, ada saham di running trade ya. Mm, Ketika sahamnya mulai rame di running trade, saya masukin langsung ke dalam stockbook saya. Ya, stockbook mm, saya langsung tampil misalnya agro, saya masukin agro. mm. Nah, di situ saya nggak langsung entry. Karena begini, kita harus bisa ngerti ini saham bener-bener rame atau saham ini hanya memancing, ya, Hmm. memancing, manggil-manggil orang supaya FOMO. Kebanyakan teman-teman adalah ketika lihat di running trade, ya, ketika lihat di top frekuensi, ya, top volume, teman-teman langsung hajar tanpa teman-teman analisa. Nah kan pertanyaannya loh, kalau scalping kita analisa kan kelamaan. Ya tentu saja harus ada analisanya. Buat saya pribadi, saya lebih baik ketinggalan, nggak entry daripada saya nggak punya analisa. Itu prinsip saya. Jadi benar-benar saya harus ngerti apa ya, ini benar-benar saya punya dasar nggak untuk masuk. Atau saya hanya masuk karena pancingan di running trade aja. Karena beberapa saham dan banyak saham sekarang adalah pancingan aja ya, mulai dari split order, spam order dan lain sebagainya. Ya, bukan hanya saham-saham tertentu, ada juga saham-saham yang besar seperti BSBK dan kawan-kawan itu juga awalnya banyak pancingan seperti itu kan, Raffi dan lain sebagainya kan banyak pancingan, tiba-tiba sahamnya ARB aja mendadak kan, seperti itu. Nah, itu yang harus kita waspadai. Nah, saya menghindari kalau saya lihat sahamnya ini udah cuman pancingan aja, langsung saya hapus dari stockbook saya. Supaya apa? Supaya saya nggak FOMO. Saya mendingan nggak lihat, ya kan? Saya mendingan nggak lihat, saya lebih fokus ke yang lainnya. Oh, agro misalnya. Oh, agro hari ini cukup oke nih. Nah, saya lihat sahamnya oke nggak? Likuiditasnya bagaimana? Bid overnya bagaimana? Nah, itu menentukan saya juga untuk masuk berapa, sejumlah uangnya berapa. Karena jangan sampai kita bisa masuk, nggak bisa keluar. Karena kita overload. Kan seperti itu. Nah, ini yang harus dijadikan pertimbangan. Ya, jadi saya mulai menganalisa pelan-pelan. Saya kebanyakan menganalisa pakai tape reading kebetulan. Jadi bukan pakai apa ya, bukan pakai chart aja. Karena kalau chart agak ketinggalan ya. Saya mencoba belajar tape reading ya. Saya lihat dari stockbooknya, dari tradebooknya seperti apa. Apakah ini natural ataukah ini benar-benar kita bisa masuk atau hanya pancingan aja, atau jangan-jangan apa ya, offer yang diberikan adalah offer dari market makernya, kita masuk kemudian barangnya selesai dan kemudian sahamnya turun. Nah itu kan jadi pertimbangan. Nah itu yang membuat apa ya, sedikit lama menganalisa. Buat saya lebih baik saya sedikit lama daripada saya masuk gak ada analisa kemudian saya nyangkut, ya seperti itu. Oke, Om Ben, ngebedain ini pancingan atau naik benerannya lihatnya gimana Om Ben? Ciri-cirinya lah, kurang lebih lah. Ciri-cirinya Nah, tuh, ada begini. pertanyaan sama. Nah, sudah dimasukin ke stockbook kan? Sudah Heeh. dimasukin ke stockbook, kemudian kita lihat apa? Yang kita lihat adalah dan transaksinya. Transaksinya Mm-mm. tuh bagaimana? Itu kita lihat. Misalnya, Mm. contoh saham ABCD kan seperti itu kan. Oh ini rame nih, running trade nih. Rame ya, rame. Ada keluar terus kan, transaksi keluar terus. Nah, kemudian saya taruh di dalam dan transaksi. Saya liatin, ini saham ini natural nggak? Iya. Cara lihatnya bagaimana? Kalau sebuah saham ya dengan bid offer yang cukup tebal, tapi transaksinya nyicil 10 lot, 12, 25, 100, 125, 200, tapi bidnya itu puluhan ribu. Contoh BSBK. Ya, BSBK waktu saya kasih warning di story waktu itu masih di harga 200 something waktu itu atau di harga 250. Saya bilang ini hati-hati karena nggak masuk akal dengan bid setebel ini tapi transaksinya nyicil gitu loh. Ya kan? Bid overnya 50 ribuan, tapi transaksinya cuma 10, 100, 20. Itu kan aneh. Gitu loh. Itu kan aneh. Masa kita nggak merasa aneh dengan transaksi seperti itu? Harusnya layaknya kalau bidnya tebel begitu, transaksinya berapa? Ribuan lah paling nggak. Dan random. Tapi ini bener-bener cuma puluhan terus jalan. Nah, itu bisa aja itu split order. Pancingan. Ya kan? Supaya rame di running trade. Ya, pancingan. Nah, dari situ saya lihat, oh ini kok aneh ya. Bidnya tebel,
Tapi kok cara makannya begini. Nah, cara makannya itu yang menentukan saya apakah saya mau masuk atau enggak. Ya, kalau saya merasa ini, oh ini sahamnya kok mencurigakan, saya akan eh, nggak masuk dulu. Tapi kalau saya masih penasaran, saya akan tontonin dulu aja. Saya mau lihat cara mainnya bagaimana, ya kan? Cara mainnya bagaimana? Karena setiap maker di dalam sebuah saham, terutama di gorengan, itu ada pola yang kita bisa pelajari, ya. Ada pola yang kita bisa pelajari. Kalau sampai saya nggak menemukan pola dari market makernya ini, saya nggak akan berani masuk. Karena jelas saya nggak bisa ngerti cara mainnya dia, ya. Jadi untuk beberapa saham, saya biasanya ya bisa sampai 2-3 hari saya pantau terus. Kalau saya merasa risknya terlalu gede nih, udah terlalu apa ya, nggak masuk akal buat saya mendingan nggak masuk, ya. Karena begini ya, eh, jumlah modal yang kita pakai itu kan berbeda-beda ya. Ada teman-teman yang bisa cuan dari saham BSBK misal. Tapi saya yakin sekali kalau teman-teman beli BSBK di atas 10.000 atau 20.000 lot, sekali makan, teman-teman kejebak pasti. Tapi yang cuma makannya 500, 100 mungkin atau 600 lot bisa dikasih cuan. Karena apa? Karena bandarnya memang ngitung barangnya gitu loh. Kalau ada yang masuk besar dikunci. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, ini yang menjadikan pertimbangan saya. Nah, dengan adanya analisa seperti ini, saya melihat dan transaksinya ini, transaksinya bagaimana pergerakannya. Nah, saya memutuskan saya mau masuk atau enggak. Nah, beberapa kali hari ini saya sempat bahas di alumni kelas saya yang di kemarin saya adakan di beberapa kota ya, ada satu grup besar gitu. Saya bilang, pantau saham ini. Saya bisa jelasin ke mereka, ini bakal begini, dan tepat. Karena apa? Saya ngerti cara mainnya. Udah ngerti, udah hafal. Oh, cara mainnya begini. Saya bilang, nanti ya, lihat ya, dekat akhir sesi pasti begini. Ya, mau closing pasti begini. Ya, nanti segini, hati-hati. Nah, saya bisa kasih warning. Enggak 100% tepat, tapi ya paling enggak saya bisa apa ya, membuat forecast. Jadi kayak perakiraan cuaca. Dengan kita mengerti pola permainan sahamnya, ya, kita bisa memprediksi ini mau ngapain ke depannya. Sehingga itu membuat kita bisa memutuskan saya mau masuk atau enggak. Resikonya gede atau enggak. Nah, itu sedikit tips. Jadi saya benar-benar pantau cara HK-nya. Cara HK-nya, cara bukunya. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Saya lihat lagi di stock book-nya. Bid over-nya bagaimana? Tatanan bid over-nya bagaimana? Frekuensi bid over-nya bagaimana? Apakah tipis-tipis? Apakah tebel? Apakah natural? Atau banyak ganjilan? Saya percaya semua saham pasti ada bid palsu. Yes, itu benar. Ada ganjilan. Semua saham pasti ada. Tapi permasalahannya adalah ganjilan ini cukup natural atau enggak. Dan setelah ganjilan ini, saya mau lihat lagi. Ada enggak partisipasi market? Ada enggak orang yang benar-benar berani beli? Nah, ini yang jadi pertimbangan saya. Saya mulai bedain satu persatu. Wah, kok saham ini misalnya ya, bidnya tebel banget. Ya, tapi kok partisipasi marketnya kecil-kecil. Bid yang menonjol besar cuman ada beberapa, yang lain kecil. Nah, itu menjadikan saya, oh, kalau saya mau masuk, berarti saya harus masuk dengan bid yang kecil juga, nggak boleh bid besar. Karena kalau kita ngebid besar, jangan-jangan ya, yang besar-besar itu dicabut, kita dikasih barang, diguyur. Mereka mau buang barang. Nah, ini yang jadi pertimbangan. Jadi, pertama saya lihat cara makannya, kemudian saya bedah tatanan bid dan overnya. Ya, jadi benar-benar saya murid trading. Setelah saya merasa, oh, cara makannya oke, bid overnya oke. Apa yang harus saya lakukan? Saya mencari area entry-nya. Area entry terbaik adalah mencari support, ya kan? Buka chart, menitan, ya. Saya mulai bedah pelan-pelan seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan, ya. Jadi memang membutuhkan waktu, yes, benar sekali, dan nggak mudah. Tapi itu yang membuat saya sampai sekarang saya nggak pernah kejebak di saham-saham yang aneh-aneh. Jadi saya nggak pernah tuh nyangkut-nyangkut di saham-saham yang tiba-tiba ARB, nggak pernah. Karena saya benar-benar ngerti. Kalau saya mau nyoba, ya, saya pernah ada nyangkut pernah. Tapi cuman ya paling kecil-kecil aja. Saya biasa misalnya masuk biasanya 10.000, 5.000. Saya masuk cuman 100 lah. Ya saya bilang, aduh ngicip-ngicip lah, cari uang kopi lah. Kalau hilang ya sudah, kan begitu kan. Ya, membatasi resiko banget. Tujuannya apa? Saya pengen ngerti cara kerja makernya bagaimana. Nah, kalau makernya ini benar-benar bersahabat buat kita, ya, untuk entry, kita dikasih entry, ya, kita bisa dapat cuan di situ, ya, saya akan masuk. Tapi kalau ada saham-saham yang makernya ini benar-benar apa ya, terlalu pelit, ya, ngitungin barang dan lain sebagainya. Kalau kita ngantri kebanyakan, kita dikasih barang, kalau kita jemur di over, diturunin. Saya pernah coba beberapa saham, saya lakuin seperti itu. Saya kasih over. Dia makan kan, dia lihat mungkin ya, oh ini ada yang masuk misalnya saya kasih 1.000 gitu ya, oh ada 1.000,
Dan saya bilang sama teman-teman, lihat ya, saya kasih offer ya, pasti diturunin. Dan bener, dibanting 4 tik ke bawah. Saya cabut, ya kan? Saya cabut, saya bukikan. Karena saya punya barang 5.000, saya booking 1.000. Yang terjadi apa? Saya bilang, lihat ya, saya booking 1.000, pasti naik. Dinaikin lagi. Nah, dengan cara seperti itu, oh, makernya begini. Nah, mainnya harus lebih cantik. Nah, ini memang tricky sekali. Tapi buat saya ini adalah sebuah seni ya, seni yang sangat asik ya. Tentu saja saya membatasi resikonya. Kalau saya melihat makernya pelit ya, saya nggak mungkin masuk gede-gedean. Ya, paling ya tadi saya bilang cari uang kopi. Tapi kalau ada saham yang lebih baik daripada itu, saya akan hindari itu. Saya lebih cari ke saham yang lebih baik. Seperti itu kalau tips dari saya. Ya, ibarat kalau mau berantem, cari lawan yang kira-kira kita bisa menang ya gitu ya, Omen ya. Betul, betul Ah, banget. Kalau mau berantem, terus cari lawan yang kita kira-kira bisa ah, menang. jangan maksain ya, ada 800 saham ya, Omen. Nah, kadang-kadang Betul. kita bandar kan kita jangan sok-sokan ngelawanin bandar ya. Ya, bandar mah memang lebih gede dari kita. Kita dikasih, jangan kasarnya jangan ngancurin permainan mereka lah, kita ikut aja gitu, dompleng gitu ya, Omen ya. Nah, kadang kan suka, Yes, wah ini betul sekali. bandar ya, kita lawanin, ah udahlah kita nggak usah lawanin. Wah, asal kebagian aja ngedompleng naik dari berapa ke berapa gitu ya, Omen ya. Iya, Nah betul, itu, betul banget. nah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, Omen, nah ini kan kurang lebih ya, ini kriteria saham yang sesuai sama Om Ben ya. Jadi Om Ben nggak lihat fundamental, pokoknya lihat dari yang rame-rame, karena yang rame-rame itu kan berarti ibarat toko lagi rame, dagangan kita peluangnya lebih laku, lebih gede gitu ya. Iya, betul. Nah itu, nah, nah itu terus tadi kita udah bicara kriteria ya. Sekarang risk rewardnya Om Ben. Risk reward kan berarti kita kalau ambil profit berapa persen, kalau cut loss berapa persen. Jangan sampai kita kalau ambil profit kecil-kecil, kalau cut loss gede gitu. Nanti kita keambil gitu berapa kali transaksi, berapa kali untung, sekali rugi kesapu semua gitu ya. Nah ini hitungnya perbandingannya gimana Om Ben? Ya, kalau di scalping begini ya, Mm-mm. saya selalu entry tidak di satu harga. Ya, ini Mm-mm. kuncinya, tidak satu harga. Misal begini, saya mau entry, misalnya saya lihat ya range-nya. Oh, ini kok saham ini ada sideways di harga 250 nih. Sekarang di 260. Ya kan berarti Mm-mm. ada jarak otomatis kan. Yang saya lakukan apa? Saya melihat tertarik nih. Oke, saya masuk di 260 dulu. Misal saya mau masuk 5.000 lot. Misal ya. Saya akan Mm-mm. masuk 1.000 dulu. Tujuannya apa? Seandainya ada di banting atau di kocok ke bawah ya. Saya punya masih ada 4.000 lagi untuk beli di bawah. Untuk menurunkan average. Kan seperti itu. Nah, kalau teman-teman masuk di satu harga, yang terjadi adalah ketika masuk di 260 banting 250 kan support 250 nih, dibanting 248, cut loss kan? Habis Mm-mm. teman-teman cut loss, sahamnya mantul. Masuk lagi nih, banting lagi, cut loss, mantul lagi. Akhirnya udahlah kapok. Setelah kapok, sahamnya rally. Kan yang sering terjadi seperti itu. Jadi ada sedikit permainan gocekan-gocekan. Nah, caranya bagaimana? Kita lebarin. Nah, ini juga kita lihat sahamnya dulu, kriterianya gimana. Ini makernya apa ya, volatilitasnya tinggi nggak? Wah, kalau tinggi ya berarti lebarin aja. Tentu saja kita harus bersiap. Kalau lebarin volatilitas artinya apa? Resiko kita membesar. Kita siap nggak? Kalau kita siap ya kita masuk. Kalau nggak siap gimana? Nggak usah. Ya. Jadi saya mulai masuk di 260 dulu, kemudian nyicil lagi 256, 1.000 lagi. Nah, seandainya saya masuk di 260, kemudian terbang bagaimana? Apakah saya akan kejar? Tergantung. Ya. Kan saya masih punya 4.000. Ya 4.000 akan saya simpan dulu. Saya 1.000 ini aja. Terus teman-teman bilang dong, lah kalau gitu cuannya nggak maksimal dong. Nah ini kan yang jadi pertanyaan. Selalu bilangnya cuannya nggak maksimal. Ya kan? Cuannya nggak maksimal. Nah, saya mau kasih tahu, kita trading ini nggak mencari cuan maksimal. Kita mencari cuan konsisten. Ya kan? Kalau carinya cuan maksimal, yang terjadi apa? Kita akan FOMO. Kita akan ditarik ke permainan market makernya, sehingga kita FOMO. Harga 300 nih, sideways, kita beli nih 300. Wah, naik 310, kita jual 310. Naik lagi nih, 314. Kalian, wah, jangan beli, jangan beli. 320. Ah, ini jangan beli nih, jangan, nggak boleh FOMO. 330 kalian FOMO. Misal seperti itu ya. FOMO nih, ambil. Ya kan? Naik 334. Aduh, 334. Jual nggak ya? Jual nggak ya? Ah, jangan dulu deh. Nanti dulu deh. Kemudian dibanting ke 320. Ya kan? Kemudian kalian mikir, ah, siapa tahu naik lagi nih. Turun aja 316. Turun aja 310. Nah, yang terjadi apa? Kita nyangkut. Ya, atau kita cut loss dalam.
Saya tidak pernah ini ya. Saya tidak pernah tidak setuju dengan aliran 1%. Tadi ada yang komen ya 1% ya. Tapi begini, saya pribadi lebih suka untuk bermain tidak 1% ya di saham-saham tertentu. Tapi kalau saya harus 1% untuk keluar, ya saya akan lakukan itu daripada saya loss, ya kan? Ya. Tapi kalau saya merasa memang ini masih oke, ya masih oke. Saya misalnya contoh PV. PV saya ngerti average-nya 244, ya kan? Penggeraknya di 244. Saya beli di 248. Naik ke 250, 252 saya nggak mau jual dong. Kenapa saya harus jual? Karena mereka berkepentingan naikin harga supaya mereka bisa jualan di atas. Iya, saya memang berjualan tidak di tepat di harga tertinggi ya. Tertinggi PV kalau nggak salah 266 atau 270, hari ini saya kurang hafal. Tapi at least saya merasa oke lah. Saya punya margin 248 ke 258. Ya itu oke lah ya. Di atas 1% bisa nutup fee sekuritas dan lain sebagainya. Dan saya merasa udah cukup. Ya, jadi teman-teman begini, cara keluarnya bagaimana? Saya selalu bilang ke teman-teman, keluarlah bertahap. Jangan keluar langsung satu harga. Tujuannya apa? Kalau semuanya kalian keluar, ya nanti kalau naik lagi kalian FOMO atau menyesal, kan begitu. Tapi kalau kalian memutuskan, oke, saya mau keluar di harga tertentu, semua, oke, semua. Setelah semua selesai, ya nggak perlu ngeliatin sahamnya lagi. Kalau nggak pengen menyesal, itu yang saya lakukan. Jadi benar-benar kita harus bikin kita ini disiplin, ya. Kita harus menjaga jari kita dan mata kita dan otak kita untuk nggak FOMO. Karena market ini dirancang untuk membuat FOMO. Pergerakan saham, volatilitas saham dirancang membuat FOMO. Tujuannya apa? Supaya kita beli di harga atas. Ketika kita beli di harga atas, makernya bisa jual di harga atas, dapat profit di harga atas. Ini yang terjadi gitu loh. Nah, jadi teman-teman benar-benar ya harus jaga diri, ya jaga diri, jaga jari. Kalau udah naik terlalu tinggi, resiko gede, nggak usah masuk. Itu yang saya lakukan terus, ya. Jadi saya membatasi resikonya. Kalau saya melihat ya misalnya ya, oh ini sahamnya udah naik 15% sekarang, ya. Kemudian saya cek ya, misalnya Broxum kemarin, misal contoh ya, harganya 200 penggeraknya, sekarang udah naik ke 250. Berarti harganya kan udah tinggi banget itu jaraknya, ya. Berarti resiko kita nggak sebanding dong. Nah, itu saya hindarin. Saya akan cari yang lain. Nah, ini yang menjadikan apa ya? Saya jujur saya setiap hari nggak trading banyak saham. Saya pribadi sehari cuma trading 2 saham aja. Tapi saya winner 100% hari ini. Ya, saya tunjukkan di teman-teman di PPC, saya hari ini mencapai target. Ya, saya punya target tertentu, sehari berapa, dapat berapa, saya udah lebih ya. Dikasih bonus-bonus seperti itu. Nah, sudah selesai. Karena apa? Saya lebih baik saya bersabar sedikit daripada tangan saya gatal. Lihat ada saham masuk keluar. Ya, jujur aja kalau profit nggak apa-apa. Kalau nggak profit kan sakit. Ya, yang seneng siapa? Yang seneng sekuritas ya kan begitu kan, dapat fee kan begitu kan. Jadi keluar mas dapat fee. Saya nggak mau seperti itu karena buat saya trading ini adalah sebuah seni, bukan kerja bakti gitu loh. Bukan 1% keluar ya kan. Trading 20 saham, tapi setiap saham 1%. Berarti kan dapat 20%. Nah, kalau saya bisa satu saham aja 15% aja. Nah, buat apa saya mantau 20 saham? Itu capek. Itu akan menguras energi kita. Ya. Jadi saya melatih diri saya konsisten. Saya menjaga diri saya supaya saya nggak masuk di dalam FOMO dan saya nggak overtrade. Ya, itu yang saya lakuin. Seperti itu. Ya karena kan kalau overtrade biasa kalau udah ke satu, kedua menang, ketiganya suka zong ya Om Ben kalau maksain ya. Nah, permasalahannya satu menang, dua menang, tiga song. Nah, biasanya teman-teman yang pertama pastinya misalnya, yang pertama 100 slot ya, cuan. Yang kedua 100 slot cuan. Yang ketiga berapa? 200 slot. Dobelin. Kalau ambil cuannya. Nah, karena apa? Karena kita apa ya? Otak kita ini udah jadi FOMO. Dia berpikir, wah, 100 slot dapat cuan segini. Wah, saya kalau masuk 500 slot gimana nih? Hajar 500. Ketika hajar 500, ya dibegal. Semuanya habis. Nah, hasil nyopet kerampokan ya Om Ben. Nah, pinginnya beli uang kopi ya, untuk beli kopi saset ya, kerampokan malah hilang segelas sama sendoknya sekalian, ya kan? Kan begitu. Kadang-kadang nggak cuma hilang segelas sendok, kita kasarnya mau ke angkringan beli kopi saset, malah motor kita hilang. Nah, ini bahaya banget gitu loh. Jadi pertimbangkan risk reward-nya seperti itu. Belajar mengenal kata cukup ya Om Ben. Karena rezeki dikasih berapa juga mesti disyukurin ya. Nah ini risk reward udah ya. Yang penting ketika untung kita masih lebih gede dari waktu kita rugi ya. Bapak Ibu teman-teman semua ya. Nah ini
eh Om Ben, alokasi porto nih. Kalau misalnya nih ya, kita anggap, ya ini saya bacain disclaimer on ya. Hari ini kita edukasi sama Om Ben. Semua saham yang disebut Om Ben bukan stock pick ya. Nanti kalau besok atau naik atau turun bukan gara-gara Om Ben ya. Jangan sampai semua disalah-salahin ke Om Ben gitu. Nanti Om Bennya kapok sama saya, nggak mau diajakin nge-live lagi. Om Ben, nah ini ya, eh, alokasi porto misalnya nih ya, Om Ben punya, kita anggap angka bulat lah ya, biar gampang ya, 1 miliar lah. Nah ini berapa persen yang di scalping, berapa persen yang di swing atau di invest gitu? Nah, ini kita harus ngerti kita punya karakter seperti apa. Mm-mm, Saya karakternya scalper ya. Saya mm-mm, profil risikonya saya agresif ya. Saya profil risikonya agresif ya. Saya high risk, high return ya kan seperti itu. Saya suka yang volatil. Berarti dari 1 M tersebut, kalau saya lihat market sekarang market yang nggak terlalu oke untuk swing ya, saya akan mengurangi porsi swing saya. Misalnya begini, saya biasanya membagi scalping 500 juta, swing 500 juta. Nah, mm-mm. tapi kalau kita lihat marketnya ini nggak menarik untuk swing, saya akan 700 ke scalping, 300 ke swing. Tapi tentu saja saya harus mempertimbangkan. Kalau saya scalping, scalping ini dapat uangnya cepat, hilangnya juga cepat. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Kita berani nggak? Oh, kalau saya nggak berani nih, ya udah, biarin ada dana yang nganggur. 300 swing, kemudian scalpingnya 200 aja deh. Marketnya lagi nggak oke nih. 200 scalping, 300 swing. 500-nya gimana? Nganggur. Ya, itu lebih baik. Jadi kita harus bisa ngerti diri kita tuh bagaimana gitu loh. Saya pribadi ya, akhir-akhir ini kan marketnya sepi nih. Nggak terlalu ramai, baru akhir-akhir beberapa hari ini kan. Minggu lalu kan terlalu sepi. Minggu lalu juga sepi lagi 2 minggu yang lalu. Awal-awal Januari apalagi. Yang saya lakukan adalah saya mengurangi porsi untuk scalping saya. Kenapa begitu? Saya pernah punya kejadian yang sangat nggak mengenakan dan ini menjadi pelajaran buat saya. Saya nggak menyadari bahwa market itu berubah. Karena apa? Kita keasikan cari cuan, kita dapat cuan. Yes. Akhirnya apa? Kita punya PD ini naik terus. Ya, kita confidence-nya naik terus. Oh, bulan lalu saya pakai 1 M, saya scalping saya bisa cuan. Misalnya 300 juta. Wah, kan keren 30% sebulan kan. Bulan depan, wah, PD kan. Lagi 1 M, dapat lagi 200 juta, 20%. Bulan depannya lagi, PD kan dapat profit 500, masukin semua 1,5 M. Loss. Kita nggak menyadari bahwa marketnya berubah ternyata. Likuiditasnya menghilang. Mengering. Bulan Mei, Juni tahun 2022, saya tuh loss 1 M, satu saham. 1 M itu loss terbesar saya di satu saham waktu sepanjang saya trading. Gara-gara apa? Saya nggak menyadari ini. Overconfidence, PD, hajar terus. Setelah dihajar, nggak bisa keluar ke kunci ARB, ya kan? Udah kunci ARB, biasanya ARB lagi. Sampai saya harus keluar di ARB ketiga dan keempat baru bisa habis barang saya. Dari situ saya belajar. Aduh, ini nggak benar, cara begini nggak benar nih. Ada yang salah dari diri saya. Kemudian saya membuat waktu itu 10 million challenge. Masih ingat buat teman-teman ya. 10 million challenge di bulan Mei. Kenapa? Saya habis 1 M waktu itu. Saya mengembalikan psikologi saya dulu. Makanya saya tadi bilang kan di story kan. Kehilangan terbesar dari trading itu bukan modal. Kebanyakan kita mindsetnya apa? Kalau loss berarti modalnya hilang. Yes, benar modalnya hilang. Tapi damage yang paling besar adalah kehilangan kepercayaan diri, kehilangan psikologis kita, ya, rusak psikologisnya, dan jadi sakit mental. Saya menemukan banyak teman-teman ini yang mencet tombol buy aja trauma katanya. Kalau udah sampai di level begitu, baik teman-teman mohon maaf ada sakit mental gitu. Ya kan trading yang harusnya asik menjadi traumatis. Karena apa? Mungkin habis beli saham, sahamnya ARB. Habis FOMO sahamnya dibawa turun, dibanting ya. Sekarang ARB-nya masih belum simetris. Kalau ARB-nya simetris bagaimana? Beli dekat arah, tiba-tiba diguyur ARB. Sahamnya di bawah 200 harganya. Ya kan? Belinya di hampir plus 35, closingnya minus 35, nggak mau cut loss. Sehari bisa hilang minus 70% itu. Nah, ini yang membuat kita trauma. Nah, dari situ saya mulai menyadari, wah ini ada yang nggak bener kan dari saya. Nah, saya mulai mengevaluasi diri. Dan saya menemukan bahwa market kehilangan likuiditas dan market tidak seperti yang kemarin. Akhirnya saya merubah pola trading. Dan sampai sekarang saya menjaga.
ketika marketnya sepi, saya akan mengurangi posisi. Saya nggak berani all in lagi. Saya kurangi posisi, saya selalu jaga. Sehingga apa? Ketika saya loss, ya, saya di bulan ini pun saya kejebak ARB beberapa kali di saham-saham yang tipis-tipis. Tapi masih terukur lossnya karena apa? Karena saya masuknya terukur. Jadi seandainya loss pun saya nggak panik gitu loh. Ya udahlah, saya paham resikonya. Ya udahlah. Misal saya biasanya bermain dengan satu saham 100 juta, saya cuma main 10 juta. Sehingga ketika loss, ya udahlah. Hanya 10% dari alokasi dana saya di satu saham tersebut. Saya bisa cari ganti di saham lain suatu saat. Tapi kalau kita bermain dengan dana yang sama terus, marketnya berubah, kita kejebak. Ya, ini yang teman-teman harus pelajari gitu loh. Nah, dari sini teman-teman mulai harus mengerti, oh dari sini mulai belajar dan mengevaluasi diri setiap hari. Jadi benar-benar alokasi porsi money management buat saya itu nomor satu banget. Untuk apa? Untuk menjaga psikologi saya. Kalau sampai loss, nggak apa-apa. Tapi saya nggak rusak psikologisnya. Ya kan? Kalau kita sampai trauma trading ya, ada orang bilang, udah jangan main saham gorengan lah. Saya yakin orang itu pernah kejebak di saham gorengan dan porsinya besar. Saya yakin sekali. Ya, saya yakin orang itu pasti pernah kena. Tapi kalau kita ngerti belajar saham gorengan dengan porsi yang kecil-kecil, kita nggak akan bilang seperti itu. Apalagi kita udah nemuin ritmenya. Nah, lebih asik lagi. Nah, itu yang kita lakuin gitu loh. Ya saham gorengan itu menarik karena lincah ya Om Ben, kalau gerakannya ya daripada saham baik-baik gitu pelan gitu ya kan gemes. Kalau scalper yang memang kayak orang main surfing ya, kalau ombaknya tinggi jago ya itu bisa bisa ikut alur ya, seneng ya, dapat kesenangan, dapat cuan juga ya. Nah ini disesuaikan ya sama Bapak Ibu ya. Om Ben bisa cuan di saham ABCD, kita belum tentu bisa ya. Tapi kalau misalnya mau ya kita mesti belajar lagi nih. Ada apa aja sih cara ngadepinnya gitu ibaratnya ya. Nah ini psikologinya kan dijaga tadi sama mencicil ya, beli cicil, jual cicil kurang lebih ya. Terus sama money management, ibaratnya kita kalau nyetir nih ya, injek gas sama remnya masih tepat ya. Kapan injek gas, banyak di saham, kapan anginnya lagi gimana, nah kita bisa injek gas atau beli di saham lebih banyak. Tapi kalau anginnya lagi nggak enak, banyak loss, ya udah tradingnya dikecilin. Berarti saatnya kita injek rem. Nah itu ya ibaratnya yang Ben ya. Jangan maksa karena kita mesti tengok kiri kanan nih. Ini anginnya lagi gimana gitu ya. Jangan kepedean ini wah saya cuan terus tapi kebablasan gitu ya Om Ben ya. Nah Om Ben, nah kan ini kan tadi udah cerita rugi nih ya. Nah ini saya mau nanya nih, balikin rugi jadi untung gimana caranya sih Om Ben? Kan ini orang-orang kadang-kadang pengen balas dendam ya. Wah ini balikin rugi saya gimana nih gitu. Nah, makanya saya kan bilang kan, saya jangan pakai judul balas dendam. Karena kesannya kita ini apa ya, melakukan revenge. Orang kalau balas dendam itu apa sih biasanya? Biasanya orangnya nekat. Ya kalau ada nih, misalnya kita baca di media ya, ada orang bunuh majikannya, ditanya apa? Sakit hati. Dia mau balas dendam. Akhirnya dia mengabaikan akal sehatnya. Makanya saya bilang, trading pun nggak boleh balas dendam. Supaya kita nggak mengabaikan akal sehat kita. Nah, caranya bagaimana? Tadi sore saya barusan ada chatting sama seorang murid ya, murid kelas scalping saya. Seperti itu, dia curhat, ya curhat. Kejebak di ARB, di saham hari ini yang ARB mendadak. Seperti itu ya, dia curhat. Aduh, rusak nih psikologis, gimana nih Om Ben, gini-gini. Terus dia bilang, caranya gimana sih ngubah uang 10 juta jadi 15 juta Om Ben? Saya stres, nggak bisa naik-naik, malah turun. Saya bilang sama dia, yang harus dirubah adalah mindset kamu. Kamu nggak akan pernah bisa merubah 10 jadi 15, apalagi jadi 20, ketika kamu nggak menemukan yang pas buat diri kamu bagaimana. Trading yang seperti apa yang kamu cocok. Saya bilang seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman ini dari loss, yang selalu diincar apa? Bagaimana cara saya ngebalikin profitnya. Kalau perlu berlipat-lipat untuk BEP, untuk cuan, untuk semua loss saya. Nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena apa? Kamu trading aja masih belepotan, kasarnya seperti itu. Masih sering gagal, masih sering FOMO. Yang harus dilakukan apa? Kita memperbaiki diri. Nah, kalau memperbaiki gimana caranya? Saya selalu bilang kecilin modal dulu. Ada yang bilang kalau modal kecil gimana bisa balikin cuannya gitu loh. Lossnya gimana cuan bisa nutupin lossnya kan gitu kan. Nah, saya selalu bilang itu nggak perlu kamu pikirin. Saya selalu bilang tadi di awal kan, kita mencari cuan konsisten bukan cuan maksimal.
ketika dari dana kecil yang kita belajar ya, kita belajar dengan dana kecil. Misalnya ya, kita 100 juta, kita loss gede nih. Kita kehilangan uang 50 juta. Yang dilakukan apa? Dari sisa 50 itu jangan buat trading semua. Ambil sebagian, misal 3 juta aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian dari 3 juta ini, kita belajar. Kita belajar setiap hari. Misalnya mau scalping nih, belajar scalping setiap hari. Ya kan? Kita mengedukasi diri, dengerin live IG, apa, dipraktekin, dengerin lagi, belajar lagi di YouTube, dan lain sebagainya. Memang profitnya kecil-kecil, yes. Tapi kalau loss juga kecil. Nah, sambil yang kecil-kecil ini, akhirnya apa? Akhirnya kita belajar pelan-pelan. Ya, kita mulai terbiasa. Ya kan? Kita mulai ngerti kapan harus nginjak rem, kapan harus ngegas, kapan harus taking profit, kapan harus keluar, kapan harus cut loss. Ya kan? Dari dana yang kecil itu. Nah, setelah rutin terus-menerus 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kita merasa, oh udah cukup konsisten nih dengan 3 juta. Tambahin 6 juta atau 10 juta. Lagi latihan lagi terus kembalikan sampai 50 juta. Nah, setelah teman-teman bisa ngerti kestabilan tersebut ya, udah stabil nih, ya kan? Loss yang 50 tadi akan balik ketika marketnya enak dan pas buat kalian. Ya. Jadi kita perjalanan yang panjang gitu loh. Memang apa ya? Agak melelahkan, tapi inilah trading, teman-teman. Kalau teman-teman fokusnya adalah bagaimana cara balikin profit secepatnya, yang terjadi adalah teman-teman akan tambah loss besar. Saya yakin banget, teman-teman akan semakin loss besar. Karena apa? Teman-teman hanya mikir bagaimana dapat cuan. Tapi teman-teman nggak pernah ngerti bahwa cuan adalah hasil dari setiap proses yang kita alami. Dari kita, dari trading setiap hari. Nah, ini kita nggak pernah belajar di sininya. Kita nggak mau peduli sama prosesnya. Kita hanya mau hasil akhirnya aja. Nggak akan bisa. Ya, jadi buat teman-teman yang loss, yang nyangkut-nyangkut dan lain sebagainya, gimana? Bersihin porto. Harus rela cut loss. Bersihin semuanya, atau kalau nggak mau cut loss ya, ini nakal nih, dablek banget nih, bandel nih, nggak mau cut loss, ya udah buka sekuritas baru, trading di tempat yang baru, supaya apa? Yang merah-merah ini nggak menghantuin kita, gitu loh. Yang merah-merah nggak menghantuin kita. Jadi benar-benar teman-teman fokus di porto yang baru. Itu yang saya lakukan juga, ya. Jadi benar-benar teman-teman ini harus ngerti bagaimana jaga psikologis. Saya ini lebih peduli pada psikologis daripada dengan teknis. Ya, kalau ada teman-teman tanya bagaimana teknisnya, saya selalu tanyain dulu. Kamu ngerti nggak dasarnya? Kalau nggak ngerti jangan ngomongin teknis lah. Benerin dulu dasarnya, baru ngomongin teknis. Kalau dasarnya udah bener, teknis apapun juga kalian bisa belajar kok. Mau hitung kancing pun kalian bisa cuan. Kasarnya seperti itu. Selama kita punya fondasi dan mindset yang benar, psikologisnya udah sehat dulu, ya kan? Kalau kita nggak punya psikologis yang sehat, ya kan? Rusak. Kita mau trading dengan teknik apapun juga, kita jago analisa apapun juga, kita nggak akan berani melakukan eksekusi buy dan sell. Karena apa? Psikologisnya rusak. Karena itu yang diperbaiki dulu psikologis, kita bikin sistem trading yang benar, baru cuan mengikuti. Seperti itu. Nah, ini ya pesan dari Om Ben ya. Karena trading itu bukan cepat-cepat lari balapan ya, tapi maraton ya Om Ben. Nafas mesti panjang, cepat-cepatnya mesti diatur speednya gitu ya. Nah terus juga nasabah jangan fokus cari cuan terus, itu ibarat main bola, kita sibuk ngegolin gawang tapi gawang kita kebobolan gitu, lossnya dijaga gitu. Karena pengalaman yang udah ya, kita kalau untung sedikit rugi sekali keambil. Nah itu gawang kita nggak dijagain ya. Ini dari Om Ben kita belajar begitu ya. Jadi tujuannya portofolionya dikurangin dikit ya, supaya kalau kebobolan nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kita nafasnya masih bisa panjang buat trading berikutnya. Gimana angin udah enak, modal kita masih banyak. Jangan sampai angin lagi jelek ngabisin modal kita, pas angin bagus modal kita udah tinggal sedikit ya Om Ben. Nah ini yang sedih-sedihnya udah ya Om Ben. Sekarang cerita cuannya gimana Om Ben? Pernah cuannya gimana nih? Yang seneng, yang bikin seneng apa gitu? Kalau cuan, kalau diceritain semua bisa kan ya. Kalau cuan semua merasa hebat. Kalau marketnya lagi enak, semua merasa paling jago kan. Berarti apa aja profit kan. Nah, saya jujur aja saya tidak terlalu suka menceritakan profit. Ya, jujur aja seperti itu. Karena apa? Karena akan membuat teman-teman yang baru trading itu akan kehilangan esensi utama, yaitu mengukur risiko dan melindungi aset. Ya, saya selalu bilang tadi sudah dikatakan ya bahwa ketika marketnya oke, ya kita jangan sampai kehabisan modal. Ketika marketnya oke, jangan sampai psikologi kita hancur. Ketika marketnya nggak enak, kita harus belajar.
ketika kita bisa menawarkan market yang nggak enak dengan modal kecil aja, ya, nanti ketika marketnya oke, kita akan dapat profitnya. Itu yang saya alamin sendiri ya. Yang saya alami seperti itu. Jadi saya tidak pernah tidak pernah memaksakan diri. Kalau memang cerita profitnya ya bulan ini pun profit ya kan, bulan ini profit ya. Saya awal bulan pun lumayan lah dapat profit dari saham-saham tertentu seperti itu, lumayan dapat profitnya. Tapi buat saya kembali lagi, saya tidak pernah melihat bahwa profit ini adalah pencapaian besar saya, enggak. Ya, saya lebih melihat bagaimana saya bisa long run dalam setahun. Ya, tahun 2022 kemarin, ya ada Cialin, halo Cialin, ya. Tahun 2022 kemarin saya ada loss, ya saya ada loss. Nah ini saya boleh tunjukin ya, kan saya udah janji ke teman-teman. Saya tunjukin loss nih, bentar. Nah ini di bulan apa ini? Nah Juni ya. Nah ini ada loss nih, ada 900 juta. Di akhir bulan saya loss 800 nih di sini, satu akun. Nah bulan Juni ini saya damage-nya gede, ya. Saya punya loss yang cukup besar. Kemudian saya ada loss lagi itu gede di akun ini tuh di bulan Agustus nih. Agustus juga ada nih, ya. Coba. Jadi teman-teman biar bisa lihat nih ya ada cuan 74 ya ada. Tapi permasalahannya sampai ke bawah tambah merah. Wah ini ada yang 200 juta. Nah kenapa yang 200 ini? Ya ini saya salah. Saya beli nggak analisa, tapi saya berdasarkan info nih. Wah, ini konyol sekali nih. Saya sangat menyesal sekali dan sejak itu saya tidak akan pernah mau beli berdasarkan info lagi. Ya, ini juga sama yang 200 ini ya. Jangan tanya sahamnya apa, nggak perlu tahu, tapi ya begitulah ya. Ini saya 300 ya. Udah 1M sendiri kan ini. Nah, cuman yang saya pelajari adalah ketika saya habis loss seperti itu ya, saya mencoba untuk terus belajar ya, sehingga saya nggak merasa depresi karena saya belajar terus. Saya tunjukin lagi ya bulan Desember ya, saya profitnya segini 282 ya, belum bisa nutup kan ya, masih belum bisa nutup. Tapi saya bersyukurnya walaupun profit saya kecil-kecil, tapi overall 1 tahun saya profit ya, dan profitnya itu sesuai dengan ekspektasi saya punya target trading harian sekian ya, sesuai ekspektasi saya. Jadi benar-benar saya akhirnya bisa bisa merasakan bahwa oh ternyata trading ini adalah soal konsistensi ya. Kita boleh salah, kita boleh bodoh, yes, nggak ada masalah. Buat saya pribadi, kalau ada teman-teman yang FOMO, buat saya ya udah, itu adalah bagian dari kita punya mistake kan, seperti itu kan. Tapi ketika kita belajar lagi ya, kita bisa mengganti mistake tersebut ya dengan apa? Dengan proses. Saya pribadi ketika saya loss gede begini ya, saya nggak bisa tuh langsung 1 bulan ketutup, nggak, hampir jarang sekali. Karena biasanya ketika kita loss ini kita lossnya gede, rata-rata kan seperti itu ya. Tapi dengan konsistensi ya kita bisa menutup itu ya. Saya cerita lagi ya, ini saya cerita loss aja ya. Ya ini bulan 31 ya. Bulan 7. Ini saya punya loss 300 lagi di sini. Ya. Saya punya loss 300 lagi. Ya. Nah, ini apa ya? Sama kesalahannya selalu berulang ya. Kesalahannya gitu-gitu aja lah pokoknya, yang konyol-konyol gitulah ya. Ya, dengar info ya, nggak disiplin ya kan. Even saya pun FOMO ya, saya FOMO. Even Cuman kalau udah seperti Om Ben juga masih bisa hilaf ya Om Ben. Ya gimana? Lihat angka naik turun nggak turun masalahnya bisa naik turun ini kan naik nggak turun kita beli turun dia. nunggu Om Ben masuk gitu. Ya jadi apa ya, dari hal-hal tersebut saya belajar bahwa kita punya profit itu proses. Nah saya tunjukin ini bentar. Itu bukan balas dendam, balas budi Om Ben. Profit diambil lagi, dibalikin agar jadi rugi. Ya, betul sekali. Ini ya, setahun ya ini ya. Pas ya, periode setahun ya. Oke. Tadi kan saya janji ya. Tak tutup ya. Hijau kan. Depannya nggak usah dilihatin ya. Nggak usah dilihatin depannya ya. Nggak usah dilihatin depannya.
Yang penting endingnya hijau ya. Dan apa ya, dari bentar saya balikin dulu. Oke. Ya, dari apa ya, pelajaran saya tadi bilang kan kita punya tuh harus long run ya. Kita boleh punya mistake-mistake tapi kita harus ada gini. Kalau kita sampai melakukan kesalahan, kita harus menyadari bahwa kita harus menebus. Menebusnya bukan cuma dengan profit loh, tapi dengan waktu. Karena buat saya dan dari pengalaman juga, untuk bisa profit, untuk membalikan loss, itu butuh waktu yang panjang. Karena membangun lebih lama daripada merobohkan. Kita kalau bangun gedung ya kan lama kan? Bangun gedung bertingkat lama. Tapi ngerobohin gampang kan? Gedung WTC yang di Amerika, roboh dalam waktu beberapa jam aja. Tabrak pesawat, semua hancur. Ngebangunnya berapa? Bisa tahunan. Itulah Porto kita. Untuk merobohkan butuh kesalahan satu aja. Ya, mungkin butuh 1 menit untuk loss gede. Tapi untuk ngebalikin cuan, bisa butuh waktu mungkin bulanan bahkan tahunan. Dan ini adalah perjalanan kita yang harus kita sadari. Makanya saya selalu bilang, fokus mengamankan resiko. Karena apa? Kalau sampai loss, ya, ngebalikinnya itu butuh waktu. Nggak bisa instan. Nggak ada itu instan. Ya kan? Ini yang terjadi di market. Makanya saya kembali lagi ya, saya nggak suka menunjukkan profit, tapi saya lebih suka menunjukkan loss. Seperti itu. Kan kalau profit itu kan berarti bukan jumlahnya Om Ben, tapi saya bisa ini ketika ini saya lihat volume gede, saya hajar full, terus saya cuan ambil nggak gaya benang merah itu Om Ben. Bisa untung tuh dari bisa untung itu profit kan scalping dalam satu straight gitu, satu gerakan gitu ya. Ini saya lihat nih misalnya ini volumenya gede, terus masih di support, terus saya beli, nah saya untung. Nah dari cara-cara itunya Om Ben. Iya, jadi benar-benar apa ya, kita ini berproses gitu loh. Jadi ketika teman-teman misalnya mempelajari ilmu apa, trade book, mempelajari ilmu tape trading, mempelajari membedah bid offer atau TA atau fundamental, ya itu perjalanan panjang. Ketika kita mulai belajar sama aja kita masuk ke dalam playgroup mungkin atau TK, ya dari dasar. Kemudian tambah lama kita belajar terus tambah meningkatkan, jam terbang tambah tinggi, ya kan, ujian tambah tinggi, kita modalnya tambah gede. Nah, itu akan proses setiap hari. Jadi trader itu nggak pernah berhenti belajar. Kenapa begitu? Karena market tidak pernah berhenti untuk tidak berubah. Market selalu berubah setiap hari. Kita dulu ngerti, saham-saham rokok, HMSP, gudang garam, downtrend parah habis-habisan. Ya kan? Beberapa hari ini terakhir, gudang garam naik hampir 20%. Nah, market selalu berubah. Nah, kalau kita lebih berfokus kepada, tetap sama, kita nggak bisa fleksibel, ya kita ketinggalan momentumnya. Ya kan? Kan begitu. Siapa tahu misalnya saham ini udah downtrend parah, kemudian dia udah bosen, retail udah cekat loss semua, diakumulasi lagi, ya kan? Ini bisa jadi calon bagger loh. Ya kan? Kita harus analisa lagi. Ya. Jadi benar-benar teman-teman harus belajar setiap hari. Kalau teman-teman bisa belajar setiap hari, nggak ada tuh teman-teman yang nggak bakal nyalain orang, ya kan? Karena apa? Karena teman-teman ngerti masuk karena apa. Misal ada orang pom-pom pun teman-teman, ada pom-pom nih, saham A, cek dulu, gimana sih? Wah, orangnya udah beli nih di harga ini. Udah naik berapa persen ini, udah tinggi, ya kan? Kalau mau nyopet gimana? Ya namanya nyopet hit and run aja. Udah tinggi, jangan di hold lama-lama. Kalau habis keluar naik lagi bagaimana? Ingat, resiko semakin gede. Nggak usah. Kalau nggak berani, mending nonton. Ya kan? Nah, dari sini kita akan mengalami yang namanya kedewasaan. Ya, kedewasaan. Kalau ada sebuah saham turun, lagi distribusi, nggak usah dibeli. Ya kan? Teman-teman kenapa suka beli yang saham turun? Katanya murah. Ya, saya bilang, murah itu relatif. Harga 100 murah dibanding 200. Kalau bisa turun ke 80 lebih murah lagi loh. Selama market makernya masih jualan, bandarnya dijualan, emitennya distribusi terus ya, teman-teman jangan nada, biarin aja. Nanti ketinggalan bagaimana? Prinsip saya lebih baik ketinggalan daripada saya nyangkut. Nah, ini yang benar-benar teman-teman harus tanami dalam mindset kita gitu loh. Ya, jadi benar-benar proses ya, semuanya proses.
Saya di sini tidak apa ya, mengkultuskan aliran tertentu ini paling jago, enggak. Semuanya kita tuh punya kelebihan dan kelemahan. Tentu saja tape trading juga punya kelemahan. Ya, membaca broker summary punya kelemahan. TA punya kelemahan. Kelemahannya TA apa? Nggak bisa dibuat saham IPO. Ya kan? Nggak ada track recordnya. Nggak bisa pakai TA. Harus pakai broker summary, harus pakai tape trading. Ya kan? Nah, ini kita harus belajar semuanya. Tujuannya apa? Kita mengkombinasikan, akhirnya kita punya metode yang kita pas. Buat kita pas, buat kalian belum tentu pas. Ya kan? Buat saya pas, buat kamu belum tentu pas. Tiap orang punya apa ya, caranya tersendiri lah. Itu uniknya trading. Makanya saya bilang trading itu adalah sebuah seni. Seni menemukan sebuah strategi, seni untuk mengaplikasikan, dan seni bertarung melawan market. Itu serunya, ya kan? Makanya saya pribadi, saya selama ini saya nggak pernah mengalami depresi gitu loh. Saya waktu bulan Mei kemarin saya cukup terpukul dengan loss itu, saya cooling down 2 minggu, kemudian saya selesai, ya, saya harus move on, saya bangkit lagi karena saya harus punya PPC yang harus saya mentoring juga kan, ya, akhirnya saya bisa dari kesalahan saya malah bisa mengajarkan sesuatu, ya kan, karena apa? Saya selalu melihat kesalahan saya di mana. Oke lah, saya boleh salah, tapi anak-anak saya nggak boleh salah. Kalau bisa jangan ngulang kesalahan saya. Makanya saya ajarin mereka, saya sharing mereka, saya tunjukin loss saya ke mereka. Ketika saya profit, saya cuma bilang saya profit, gitu aja. Saya nggak pernah tunjukin. Seperti itu. Oke, nah ini ya dari Om Ben ya. Nah kalau saham IPO mungkin beda-beda karakternya. Ada yang bisa arah berhari-hari, ada yang langsung melempem ya. Itu Om Ben kelihatan nggak sih kalau dari running trade gitu listing gitu? Ya, kelihatan. Dan apa ya, sedikit tips buat teman-teman, kalau udah saham arah, ya, saham IPO arah nggak punya, jangan pernah beli di arah. Ya, jangan pernah ngantri di arah. Karena kalau kalian dapat, berarti kalian diguyur gitu aja. Ya, karena antrian atas itu antrian orang-orang yang mungkin market makernya dan lain sebagainya. Kalau itu sampai dicabut atau keguyur ke bawah, sisanya adalah kalian akan diguyur balik sama orang-orang yang antri di atas. Makanya kalau ada saham IPO udah arah, ya udah biarin. Nggak dapat gimana? Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sekali lagi ya, kita bukan gagah-gagahan untuk screenshot porto tunjukin di Instagram. Tujuan kita trading adalah kita mencari profit, bukan untuk flexing. Saya nggak peduli dengan flexing seperti itu. Ada orang pamer sesuatu misalnya, portonya gila hijau semua. Saya nggak peduli. Jangan-jangan cuma satu lot. Saya lebih peduli kepada performance saya. Yes, kita mungkin lihat orang untuk memacu diri kita, betul sekali. Tapi ketika apa ya, yang ditampilkan itu hanya sebagian, nggak seluruhnya, ya kan? Seperti itu ya, kita bisa aja berpikir. Kan seperti ini, contoh ya, ada orang flexing nih, ya kan? Yang barusan kemarin yang masuk ke dalam kasus ya, yang lalu-lalu itu kan, flexing mobil mewah, ya, terus rumah mewah, ternyata mobilnya nyewa, pinjem buat keperluan konten. Itu yang kita nggak ngerti. Sama aja ada orang flexing ya, wah saya pasang nih, bid gede-gedean. Belum tentu itu uang dia, bisa aja itu margin. Artinya apa sih? Kita jangan sampai terpengaruh dengan hal itu. Ya, mungkin itu benar itu orangnya punya uang segitu, tapi kita juga nggak ngerti ya itu benar atau enggak. Ya, yang penting apa? Kita bisa nggak belajar dari orang tersebut. Oh, kita bisa mendapat sesuatu, ya udah ambil aja yang positif. Yang enggak, misalnya ada yang nggak cocok, tinggalin aja. Ya, kemudian kita belajar lagi yang lain-lain. Fokusnya apa? Pertumbuhan porto saya. Saya nggak pernah compare saya dengan orang lain. Saya nggak pernah compare dengan Mas Bekti. Saya ngerti saya dibandingkan Mas Bekti nggak ada apa-apanya. Ya, katlosan saya yang tadi saya tunjukkan itu mungkin buat Mas Bekti hanya geli-geli doang gitu. Tapi apa yang saya pelajari dari Mas Bekti adalah dia punya sebuah metode, dia punya sebuah keyakinan, dia punya sebuah konsistensi. Itu yang saya pelajarin. Saya berguru sama Mas Bekti, saya belajar sama Mas Bekti. Gimana caranya Mas? Saya selalu tanya-tanya kadang-kadang, Mas Bekti trading apa nih? Market lagi sepi. Karena saya tahu duit dia lebih gede daripada saya. Om Ben, saya liburan Om Ben. Dia bilang gitu. Wah, kalau Mas Bekti aja liburan berarti marketnya sedang rendah likuiditasnya. Saya harus waspada gitu loh. Karena mungkin buat saya, misal gini ya, buat saya cuan 10 juta itu cukup. Tapi buat sebagian orang yang dananya besar, cuan 10 juta cuman geli. Daripada dia cuan 10 juta, mending dia nggak trading. Karena resikonya pun gede. Karena dia terbiasa bermain dengan dana yang besar, misal ratusan miliar. Ya kan? Atau puluhan miliar. Nah, ini yang harus kita pelajarin gitu loh. Jadi buat saya, ingat teman-teman ya, yang terpenting itu adalah pertumbuhan porto kita. Ya, orang mau jungkir balik, mau apapun juga, mau pamer, terserah.
ya kan? Yang penting porto saya aman ya. Orang mau cut loss gede-gedean nyangkut gedean terserah. Yang penting saya nggak nyangkut. Nah itu kan yang kita kejar, ya kan? Kita fokus ke dalam membangun diri kita. Kalau kita fokusnya membangun di dalam diri kita nggak akan terpengaruh FOMO, terjebak investasi bodong ya gara-gara orang flexing dan lain sebagainya. Semuanya berawal dari keinginan kita untuk cepat kaya, ya kan? Keinginan kita untuk greedy. Nah itu udah nggak masuk akal banget gitu loh. Kita trading ini proses, bukan cepat kaya. Kalau ada orang pamer cuannya sehari 100 juta, 200 juta, tanyain modal dia berapa. Jangan-jangan modalnya ratusan miliar. Ya kan? Kalau ratusan miliar aja 1% udah berapa? Nah, ini yang harus kita mengerti gitu loh ya. Jadi itu pesan saya buat teman-teman ya, seperti itu. Nah, itu kalau udah bisa kaya, mesti tetap kaya ya, Om Ben. Uangnya jangan keambil lagi, jangan balik nyetor Betul. lagi gitu kan. Profitnya mesti dilindungin ya, Om Ben. Nah, ini mungkin udah nggak kerasa, udah 1 jam, Om Ben. Om Ben, kapan-kapan kita trading bareng di Bandung, mau Om Ben? Boleh. Nanti atur waktu deh Nanti ya, ke Bandung. Saya juga belum kita, pernah ada kelas di Bandung nih. di Bandung sama kita ya, Om Ben. Nanti saya sama IDX ya, Boleh, minta kita boleh. bareng-bareng ya. Jadi kayaknya kan kalau cuma 1 jam, kayaknya masih kurang gitu ya. Berapa jam mungkin ya. Jadi kalau biar bisa seharian dipos-posin sama Om Ben ya. Nah ini mungkin untuk hari ini udah 1 jam lebih. Terima kasih Om Ben buat waktunya. Mungkin ada closing statement dari Om Ben. Silakan Om Ben. Iya, closing statement dari saya selalu sama statement saya. Karena apa? Walaupun sama saya sampaikan setiap kali, teman-teman juga nggak melakuin juga kan? Ya kan? Kalau dasarnya kan begitu ya. Jadi jaga resiko kita ya, jaga resiko kita, jaga portofolio kita. Ingat ya, kalau marketnya lagi berat, kurangin modal. Kalau marketnya oke, boleh tambahin modal. Ya, itu penting banget bagaimana cara kita mengadjust porto kita, diri kita dengan market. Ya, kalau kita nggak bisa mengadjust, kita nggak bisa beradaptasi dengan market, kita akan dimakan oleh market itu. Ya, jadi itu pesan dari saya. Kalau marketnya berat, jangan menyerah. Ya, semua orang pasti cut loss kalau marketnya berat. Tapi yang penting adalah kita dapat pelajaran nggak dari cut loss itu. Kita dapat nggak sebuah metode baru dari cut loss itu. Ya, jadi saya selalu seperti itu. Kalau marketnya berat, saya berfokus meriset mencari bagaimana formula yang tepat buat saya untuk mengarungi market ke depannya. Kalau marketnya enak, udahlah semua orang pasti bisa profit kok. Ya, itu aja pesan saya. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak Om Ben. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta IG Live hari ini. Hari ini kita belajar banyak dari Om Ben ya. Nanti IG Live ini saya save buat pembelajaran kita selanjutnya ya. Om Ben bener ya nanti kita live trading bareng di Bandung ya. Karena kan Siap. katanya event offline udah mulai rame ini di Bandung. Ya, Oke. oke, siap. Terima kasih buat Bapak Ibu semua peserta IG Live hari ini. Semoga IG Live hari ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Dan juga hari ini nggak ada anjuran beli atau jual. Jadi kalau besok saham naik atau turun bukan salah Om Ben ya. Dan terus kalau saham panin naik atau turun tolong jangan ditanya-tanya karena saya juga nggak tahu ya itu kenapa. Nah itu mungkin ini penutup dari saya. Jangan patah semangat ya, Bapak Ibu. Ini kan perjalanan panjang, kita mau jalan panjang di sini. Nah gitu aja kali ya. IG Live ini saya tutup sampai di sini. Sekali lagi terima. Oh ya Om Ben, nama asli Om Ben siapa ini? Kenapa disebut Om? Padahal kan ini masih muda ya. Ya, nama saya nggak penting ya. Nama saya nggak penting. Kenapa saya? Ya Kenapa bisa panggil Om Ben nih? Terakhir penutup. Awal nama Om Ben. Kenapa mau habis ini. ada nama Om Ben ya? Sebenarnya ini julukan dari teman-teman saya yang lama ya. Ketika saya dulu belajar saham, saya paling suka sahamnya Pak Beni Cokro. Gitu aja. Jadi udah tahu kan? Ya, kenapa saya suka gorengan ya? Dulu sahamnya Pak Beni Cokro luar biasa sekali tariannya. Saham sekarang nggak ada apa-apanya dengan saham zaman dulu. Ya, seperti itu. Nah ini ternyata gara-gara itu ya Om Beni Cokro ya. Iya. Oke. Makasih banyak ya Om Ben, makasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di IG Live berikutnya. Dan kalau kita beruntung, kita bisa trading bareng sama Om Ben di Bandung ya. Oke, sampai ketemu di IG Live berikutnya. Dadah. Makasih Om Ben, dadah. Yuk, makasih.